Shalom, kita ketemu lagi di pembelajaran 13. Ibu harap semua mempersiapkan dirinya untuk pembelajaran 13. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita dengarkan pujian ini. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami sampai pagi ini dan memberkati kami sehingga kami mendapat kekuatan dan mempersiapkan diri anak-anak-Mu untuk pembelajaran 13. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan berikan kepintaran dan kecerdasan kepada anak-anak-Mu. Berkati yayasan kami, guru-guru kami, orang tua kami. Tuhan ajari kami selalu berbuat baik kepada sesama kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak ibu, kita mulai ke materi. Materi sebelumnya, manusia adalah makhluk yang diberikan kebebasan. Materi pelajaran, Allah mengasihi orang berdosa. Pembacaan Alkitab dibuka dari kitab Yehezkiel 33 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kekuatannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bunyi firman Tuhan. Tujuan pembelajaran memahami bahwa Allah mengasihi orang yang telah berbuat dosa. Anak-anak ibu akan memberikan pretest. 1. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka harus menjalani kematian. Mengapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? 2. Kecenderungan dosa itu ternyata turun-temurun dari orang tua sampai kepada anak-anaknya. Siapakah yang membunuh adiknya, Habil? Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Yang PJJ kirim melalui Discord. Waktu menjawab telah selesai. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca. Waktu membaca telah selesai. Kita ke materi pelajaran. 1. Tindakan Allah terhadap dosa: marah, mengampuni, dan mengatur. 2. Bukti tindakan Allah pada manusia yang berdosa. Ibu menjelaskan. Yang pertama, tindakan Allah terhadap dosa: marah, mengampuni, dan mengatur. Bunyi kitab Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Kemudian Allah memberi perintah kepada manusia itu.
Semua buah pohon yang ada dalam taman itu boleh dimakan. Hanya satu yang tidak boleh dimakan, karena mempunyai dua pengertian, yaitu 1. Buah kehidupan, 2. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi mereka melanggar perintah itu. Akibat pelanggaran itu, mereka diusir dari taman dan mereka harus mengalami kematian. Kematian yang dialami mereka menyangkut 3 hal. 1. Kematian rohani, yaitu putusnya hubungan Allah dengan manusia. Dalam arti mereka tidak bersekutu lagi dengan Tuhan karena takut, merasa bersalah. Yang kedua, kematian jasmani, yaitu putusnya hubungan manusia dengan manusia. Dalam arti terjadi pertengkaran antara manusia dengan manusia sehingga menimbulkan dendam. Yang ketiga, kematian kekal, yaitu putusnya hubungan manusia dengan Tuhan Allah dan putusnya hubungan manusia dengan manusia. Dalam arti meninggal dunia akibat perbuatan manusia itu sendiri. Manusia mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya, kesusahan dan penderitaan, seperti yang dialami Adam dan Hawa dan ular. Tuhan Allah memberikan hukuman kepada Adam, yaitu bersusah payah mencari rezeki seumur hidup. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya. Tanah tidak lagi menghasilkan. Hukuman kepada Hawa, bersusah payah sewaktu mengandung, kesakitan melahirkan anak, suaminya berkuasa atas dia. Hukuman kepada ular, terkutuklah dari segala binatang, dengan perut dia berjalan. Debu tanah menjadi makanannya seumur hidup. Kecenderungan dosa itu ternyata turun-temurun dari orang tua sampai kepada anak-anaknya, yaitu Kain membunuh adiknya Habil. Kejadian 4 ayat 8, baca di rumah. Nuh mengutuk anak keduanya, Ham, menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kejadian 9 ayat 18 sampai 28, kamu baca di rumah. Saul mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 19, baca di rumah. Ananias berdusta kepada Roh Kudus, menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah. Kamu baca di rumah Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Sepanjang hidup manusia, riwayat dosa selalu terulang, sebab tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan, dan apabila keinginan itu selalu dibuahi, maka keinginan itu melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yohanes 1 ayat 14 sampai 15, kamu baca di rumah. Tuhan Allah mengampuni orang yang berdosa dan tidak membiarkan manusia itu hidup dalam dosa. Tuhan menolong dan mengampuni manusia. Pengampunan yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia adalah melalui anaknya Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 23, kamu baca di rumah.
Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 2. Bukti tindakan Allah kepada manusia yang berdosa. Oleh karena hukum kesucian Allah, maka hubungan manusia dengan Allah terputus, sehingga manusia tidak memiliki hidup ilahi. Ada 12 inti peristiwa pelanggaran terhadap Allah. Kamu baca yang ada di buku halaman 78 ini. Semua hal-hal jahat itu timbul dari hati kita. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Dosa menjerumuskan kita. Jalan keselamatan Yohanes 3 ayat 16. Dengan hadirnya Yesus Kristus ke dunia, manusia mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Kesimpulan, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih Tuhan lebih besar dari amarahnya. Tuhan Allah mengasihi, menghendaki agar manusia berdosa bertobat dan kembali kepadanya. Postes 1. Tuliskan dalam kitab mana bunyi kasih Allah yang besar. 2. Tuliskan mengapa Yesus datang ke dunia. Sampai di sini pelajaran kita. Pelajaran selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Ingat selalu protokol kesehatan 5M. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran 13. Bahwa kami telah mengerti. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengingat pelajaran ini, karena kami akan ujian semester 2 nanti, penentuan penaikan kelas. Tuhan, semangatkan kami belajar agar kami bisa mengisi ujian yang diberikan guru kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.